Bismillahirrahmanirrahim. Far'un ini adalah cabang. Yundabu disunatkan ta'jilu salatin, menyegerakan salat. Yundabu disunahkan apa ta'jilu salatin, menyegerakan salat, walau isya'an, sekalipun isya', li awali waqtiha, bagi awalnya isya'. Jadi sunnah untuk diawalkan, saudara. Ada nilai lebih ketika kita melakukan sholat di awal waktu, sekalipun sholat itu isya. Memang ada sebagian ulama kalau isya itu adalah sunnah diakhirkan, karena memang ada hadis juga, ada hadis yang menjelaskan tentang ya sunnahnya akhir isya. Tapi ulama ya mayoritas seluruhnya lebih baik dan lebih utama manakala kita diawalkan, dikerjakan di awal waktu di situ. Itu. Yusanu disunahkan ta'jilu salatin, menyegerakan salat, walau isya'an, sekalipun isya', li awali waktiha, bagi awalnya waktunya salat. Li khabari afdalul a'mal, li khabarin karena adanya hadis afdalul a'mal, adapun paling utamanya beberapa amal. Li khabarin karena adanya hadis afdalul a'mal, adapun paling utamanya. Li khabari afdalul amal karena adanya hadis afdalul a'mal, adapun paling utamanya banyak-banyak perbuatan. As-salatu adalah salat, li awwal waqtiha, bagi awal waktunya salat. Jadi awal waktu saudara ridwanullah, kalau awsatul waktu pertengahan itu rahmatullah, tapi kalau di akhir waktu itu afwullah, ya tentunya ridhonya Allah lebih menang, saudara, lebih dominan dan lebih tinggi nilainya, karena jelas dalam Al-Quran, wa ridwanum minallahi akbar, wa ridwanum minallahi akbar. Bahkan ini dalam satu riwayat, ketika penduduk surga itu adalah menikmati dengan segala fasilitas nikmat yang ada di surga, Allah bertanya kepada penduduk surga, tidakkah aku berikan sesuatu yang lebih dari ini? Ya Allah, apa lagi ya Allah, ya Rabbi, tinggi. Ya ridhonya saja kepadamu selama-lamanya di tempat ini. Ridho itu bisa ya lebih tinggi dari semua kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada penduduk surga, saudara. Tanya penduduk surga, kenapa boleh ya Allah? Cek bidadari ini kecoban, cek manis, jawaban bidadari ini. Gelar ya. Coba katunya, coba ketasik seluruh samudra yang ada di dunia, semuanya menjadi tawar. Benikun manis sama tu. Coba, ini keterangan agama, saudara. Ini bukan karena saya kerja, keterangan agama. Kalau ini tidak boleh main-main kita loh, keterangan ini. Coba secobaan itu, pas depak tasik itunya, semuanya akan menjadi tawar. Borma manis lenget itu loh. Cek saya ingat pas mau patah separuh sorem ini, rajanya sinar ini sorem doa makin tera menyebasi ada terpes ke budi padong kopi boten tak usah gelu empes gelu tak usah marneng tera pas ini tonjun ini jadi padang, insyaallah penduduk itunya kelenger kopi dari ngabiseki seneng ngabiseki nyap cap enten ngaraga babang. Ini nikmat ini hanya mias ya, semua apalagi kita berbicara nikmat yang lain, saudara. Ini hanya bagian dari nikmat kecil lah, taruhlah hanya sebatas kebutuhan syahwat kita. Ini bersekian nikmat yang ada yang Allah berikan kepada penduduk surga. Bodoh lebih tinggi dan lebih tinggi tidak ada lagi. Itu satu-satunya ridhonya Allah, wa ridwana minallah. Makanya di sini saudara, melakukan salat di awal waktu itu ridhonya Allah. Melakukan salat di pertengahan waktu adalah rahmatullah, kasih sayang Allah, kebebasan Allah yang berikan Allah kepada kita. Tapi mengerjakan salat di akhir waktu, afwullah, ampunan Allah. Ya ridho dengan ampunan ya lain. Mun ampunan kan pada truk kau resi ampun aja dia. Kan ya, kalau ridho posisinya tinggi. Masih afullah king kepalan terus kan diberi ampun. Jadi kita tak beri afullah.
lolos ning neraka gitu ya. Ayo kita teruskan. Afdhalul a'mal, adapun paling utamanya banyak-banyak amal, as-shalah adalah salat li awali waqtiha, bagi awalnya waktu. Saudara, salat ini ibadah yang paling mendasar dan yang paling prinsip, saudara. Inilah barometer kita, saudara. Inilah mi'rajnya kita. Inilah hajinya kita setiap waktu. Kamu tahun ribuan sedap taraboyong tak tepat. Dan iya, apa hanya kalau ini yang hadir kepada Mekah, tapi kalau hatinya tidak hadir, ya. Makanya kita tidak usah kecil hati walaupun tidak mampu haji, tapi kita selalu menghadap Ka'bah dalam rangka perintah Allah untuk melakukan salat. Itu mi'raj dan hajinya kita pada setiap saat, saudara. Makanya sholat itu barometer, dan sholat itu merupakan kunci pembungkam ibadah setiap ibadah. Semua bentuk ibadah yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah, baik para malaikat, nabi dan semuanya, berada dan tersimpul di dalam sholat. Ada malaikat yang selalu bertasbih dan henti-hentinya. Ada kan di dalam sholat tasbih? Ada. Ada malaikat yang selalu ruku tidak henti-hentinya. Ada kan ruku? Ya semuanya lah ada lah. Sepenting semua bentuk-bentuk ibadah yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah yang beribadah, semuanya terkandung di dalam salat, tercover di dalam salat, sudah. Maka ada menurut jangan sepak, ya itu dah bagus sudah. Menurut jangan tepak, insyaallah selain tepak, iya. Karena pelar si paling raja koko bakun meneromak pelar sepengor raja di koko maskerak selain penunjang hanya sebagai tambahan-tambahan saja. Menurut pelar si penting ini letak ada rapuh ya amruk sebentar lagi. Makanya kalau Rasulullah bilang dalam hadisnya itu as-salatu imaduddin, logis. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Yang mencela salat tak ada, ya sudah hamro itu semuanya itu dah. Afdhalul khabarin, karena adanya hadis afdhalul a'mal, ada paling utamanya beberapa perbuatan. As-salatu adalah salat li awal waqtiha, bagi awal waktunya salat. Wa ta'khiruha adapun sebentar jadi apa ya? Wa ta'khiruha dan sunat mengakhirkan. Ini atopnya kepada yuntabu, saudara, pada ta'jil. Wa ta'khiruha dan sunat mengakhirkan salat. Wa ta'khiruha dan sunnah mengakhirkan salat an awalihi, dari awalnya waktu. Litawakuni jama'atin, karena yakinnya adanya jamaah atna'ahu pada pertengahan waktu. Wa in fahusha, sekalipun sangat opo ta'khir mengakhirkan, malam yaudhik selama tidak sempit opo al waktu-waktu. Walidhaniha, kan karena adanya jamaah. Idza lam yabkhash, jika tidak sangat urfan menurut kebiasaan, la li syakin, tidak karena adanya ragu-ragu, fiha di dalam jamaah, mutlaqan secara mutlak. Saudara, secara umum melakukan sholat di awal waktu itu adalah bagus dan itu sunnah. Boleh kita tetap disunnahkan untuk takhir manakala yakin adanya jamaah. Di awal tidak ada jamaah, kalau di pertengahan pasti ada jamaah, itu sunnah pun juga diakhirkan. Atau ada sangkaan kuat, karena tingkat keraguan itu, saudara, ada yakin, ada dhon, ada syak, ada waham. Dah yakin sudah oke, sudah tidak ada masalah. Yakin ada jamaah di pertengahan waktu, sementara di awal waktu tidak ada. Nah ini sunnah pun juga diakhirkan. Atau karena ada sangkaan kuat, tak yakin kena biasa nah buncut lakar, ya sangkaan kuat lecet lakar setiap ini mesti ada imamnya, sunnah pun juga diakhirkan. Tapi kalau hanya berdasarkan ragu-ragu, beda banja 50% antara ada dan tidaknya, ya 50-50, ya itu tidak disunnahkan untuk diakhirkan sholat itu. Paham ya? Jadi sunnah sholat itu diakhirkan manakala yakin adanya jamaah, manakala ada sangkaan kuat adanya jamaah. Adapun karena dasar ragu-ragu, tidak disunnahkan untuk mengakhirkan sholat fardu itu. Paham ya? Ya.
Wal jama'atul qalilatu, adapun jamaah yang sedikit awalal waktu pada awal waktu. Wal jama'atu, adapun jamaah al qalilatu yang sedikit awalal waktu pada waktu, afdalu adalah lebih utama minal kathirati dari jamaah yang banyak, akhirahu di akhirnya waktu. Jadi saudara, ibadah itu saudara, keutamaannya pertama terkait dengan waktu. Paham ya? Jadi waktu itu juga bisa mendongkrak, bisa membawa ibadah kita itu punya bobot lebih tinggi ketimbang lainnya. Itu faktor waktu. Nah, ada faktor tempat. Ini bisa membawa bobot ibadah kita lebih tinggi. Contohnya, kamu jamaah di Masjidil Haram itu lebih utama ketimbang 100.000 jamaah selain Masjidil Haram. Apa ala kositong kebagusan Masjidil Haram itu 100.000 banding dan lainnya Masjidil Haram. Melakukan kebaikan, satu kebaikan di Masjidil Nabawi itu 100.000, 1.000 kebaikan ketimbang yang lain. 1.000 kebaikan. Melakukan kebaikan di Masjidil Aqsa 500 kebaikan ketimbang kebaikan yang dilakukan di luar Masjidil Aqsa. Tutkining Masjidil Haram 100.000, mun Masjidil Nabawi 1.000, mun Masjidil Aqsa 500. Ini keutamaan ini memang Allah berikan kepada tempat. Paham ya? Jadi ada nilai ibadah itu lebih tinggi bobotnya karena faktor waktu, atau faktor tempat, atau faktor hay'ah, keadaan kita. Apa jong ki hoson dan tak hoson lain. Atau faktornya ini, diantaranya pelaksanaan jamaah. Jamaah ya sebenarnya sesekoni etempong seawal waktu, etempong jamaah sebenarnya akhir waktu kita kumpul si pertama. Waktunya ini saudara yang mendongkrak. Waktunya bukan persoalan kuantitas, tapi waktunya yang mendongkrak ibadah itu besar nilainya bagi Allah. Makanya jamaah yang sedikit yang dilakukan di awal waktu justru lebih banyak nilainya bagi Allah, lebih utama ketimbang jamaah yang di akhir sekalipun jamaahnya lebih banyak di situ. Berarti ada faktor waktu ini saudara. Jelas Jumat dan lain Jumat lain. Kalau telok ban maurib lain, ban maurib ngiding kapi, mikir goceng apa. Kalau telok melarat. Peraya orang-orang tertentu. Makanya ketika itu berdoa di situ ya sangat optimis untuk diterima oleh Allah. Memang waktu istijabah saudara. Jadi ada beberapa keutamaan terkait dengan tempat, terkait dengan waktu, terkait dengan hay'ah, model pelaksanaan kita itu contohnya ibadah, khusyuk, tartib dan tuma'ninah itu namanya hay'ah namanya saudara. Ada terkait dengan masalah waktu saudara. Makanya kita kalau berdoa kita pinter-pinter mencari waktu yang sekiranya mustajab saudara. Tidak harus kita memperbanyak doa. Montai terima kita tangok sekone kore terima. Kan begitu kan logikanya. Apa boleh pas banyak apa saja sih di antara waktu-waktu mustajab, antara maghrib dan isya, ketika nuzulul matar, turunnya hujan, sulusul lail al akhir, sepertiga malam terakhir, itu waktu-waktu istijabah saudara. Bainal adzan wal iqamah itu termasuk waktu-waktu doa yang istijabah. Ba'dal insara minas shalah, separin pojang itu berdoa saya terima. Ma bainal khutbatain, di antara dua Jumat itu termasuk istijabah. Magapan pan tak pakai istijabah sekali. Ngancan setong kerupes telok. Ngancan sekolah tidak kerupes sekali. Tidak mau setong kerupes telok. Ring tepko tepat. Badai ngetepau, hapul-pul sing utep. Ada geger sekali. Ada juga kerjat pocet kurang. Yang benseroban, ngotap benseroban tak dipikirkan ada remaja sifat tepah. Masih pinter ngacan setong, mental ke setong ada telokan keker tegala sekalian tel.
ini pentingnya doa istijabah. Doa sekecil kengpah dapat yuda. Apa artinya kita berdoa atau balik? Makanya saudara, kita harus tahulah ilmunya. Makanya saya ilmu si paling utama, syarat mutlak. Jadi cara doa saya terima boleh. Di antaranya berkaitan dengan kaifiyah, cara. Ada doa begini. Mun parlumun Rasulullah padha kelenjapna. Alhamdulillah rabbil hamdi yuafi ni'amahu wa yugafi mazid. Qatan rahmat Allah la turuni bi bedone kabeh. Yuafi ni'amahu wa yugafi mazid rabbana lakal hamdu kama ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Oh magi betale budu tak kira kene. Beri manggis keker. Ya manggis kene gini. Maka dihantar karung, tembong bukan karung bukan. Lagi jadinya begini ya. Rasulullah ketika berdoa ininya Bismillahirrahmanirrahim. Ya, malah tak abad tak caan lah tiada asal begini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan jangka. Ada begini kalau Rasulullah doanya begini. Menengadahkan tangan, buka tangan. Ini betul-betul putu ongkru ke rahmat Allah. Ini indikator saudara. Ongkru kita begini tak apa ya. Aduh, kita sah begini melolong. Keng ini luar dalam bertipad. Artinya on hoso colok ngoca tanang dia. Ada sipar ya. Luar dalam dia minta kapi. Mendaya ya Allah titulamnya on aku stay ya. Ya lesan buat ini. Kan lain bangare kayak marara kayak bukan kaya kayak tin bagi jangan serokokan birah. Ya. Lain kan kayak marah kayak apa boleh tanya tatik perasaan kurang keretak main sitrum iya bentar sitrum tak ada panas. Makanya saudara ya, jadi kaifiyat doa al-mustajabah itulah karena berkaitan dengan cara model lagi. Di antaranya lafal. Maka lafal itu berbicara doa benih pas doa minta lemah alam keluar pangeran. Ya Allah ajunan maha rahman marahim ra'ub wadud rasak ajunan abdul mjeba kira nyarah pada ingin sebagian nikmat ajunan. Ya Allah abdul mjun ya Allah sebanyak rezeki bas kreatus pahala nang Fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in pakai intinya bah ya alam ya alam ya alam ya alam kana abudu wa iyyaka nasta'in boleh on geraga ajunan ya Allah ini pas doa min tetap kena. Kita ni bini melasong minta orang kita cinta ke lubang tak ni serta kira beri kan ya menjalam tu kok tak te kita dengar bahasa kilo ngaban jadi jangan ngasih bini kok tak te kita dengar bahasa ki bohong pun apa kelar ya dah bila yalam wah bagi apa ni bagi beton kadon nah gini ya jadi harus pintar cara ada saudara, cara merayu istilahnya kalau kepada Allah memuji dan memuji. Makanya dalam Fatihah itu diberi pelajaran alhamdulillahirabbil segala puji milikmu ya Allah. Ar-Rahmanir-Rahim ajunan dan maha nisar maha belas maha istu. Maliki yaumiddin dat yang merajai alam, merajai akhirat. Nah, masuk kepada inti iyyaka na'budu pengakuan kaulah hanya kepadamu ya Allah menyembah dan wa iyyaka nasta'in dan hanya padamu ya Allah kami mohon pertolongan. Lain pun mendapat adus kurus mereka pak mendapat tak minta pak melaki HP pak melaki untuk pak untuk jong tulis mangkat macam apa tak sangko pak nanti paning tak menikah kayaran dia pak kel mangkat kontur sama baik-baik dan raja. Ada iya tamindan pak gula kan perteranan bayan pak iya nak kan mon gula rekom pak iya nak tapi tak salah lain mengantar suara yupan gula pak mon bunga kan bunga iya saja nak coba tangan gula mon apes main pak iya apes kok ci apes saja pak biar begini cakap camil HP tenggon tapi boleh sini nenek bro
biar begini cerita gula apa sabah bila tadi HP apa ni saya keluar pak din kanca pak oh ini nak siapa ni jual enggak meletak dus buat online rayu apa yang termagi karing tua je paham kan amudil tong harap ataknya tak ring tuan apa kejerun dia pada anggon ia lagi anggon serta teka hajat juga kukul walidain yang ring tua teka hajat yang oleh kencoran dia ring tua pak ulah pak aku rekong melol mungkin pak berem lagi nak ketahuan yang si betul nyorot nyanter apa segula mereka main mungkin kan tak apa dengan pulsa makin gula pak apa sih berem lagi nak tahu neng cebah kelampi gula ker melol lagi cepon dak ni ke beureun ngara ingala ate udah rumah benak ya terus mulai kelampi nak gimana andi pak ubah de marcual lembit mereka sekadang ora kelampi apa sih beli benar ada lah dia kena ngapi mulai kini seren bunyi kuning kelampi semelaki benceng lonceng tadi ke pangeran mula Allah ya alam pas Allah karatu pas Allah nerima da pengalamna la bunyi kun sepenta ibu ki ban apa ba sepenta ibu ki kapim kita penta bagus jadi nah ini dia pintar cara begitu pelak seperti ini saudara alam kedua pangeran bocah Rahman Rahim Rauf Wadud Jabbar Qahhar ajunan Ghani Alim Khabir ajunan setuju ni pada ajunan ya Allah mun pada baring setengah ajunan sobung sila nolak kena intin setong abdi tolong ya Allah begini itu inti sudah enggak salah ada semerengas begini jet karena itu pernah terjadi saudara kepada Nabi siapa itu? Nabi Syuaib kalau tidak salah. Rabbi habli min ladunka waliyya yurithni itu. Rabbi ini wa hanal 'azmu minni washta'ala asy-sya'ba wa lam akum bi du'aika rabbi shqiya habli min ladunka ya Allah abdi tolong pun sepo Gusti ora pun tadi ora Peking pun keriput, bini pun stoa, abdi tolong tadi foto, abdi tolong terus andi penerus perjuangan agama. Allah bahkan nerima langsung epa hamil pada Allah. Maka dalam waktu yang tidak mungkin itu sudah paham. Umur 110 kita hamil. Mana Allah kadang gosokan. Idza arada syai'an ayyaqul lahu ya begitu lahir manusia bisa. Yang tak kaprah mangga memang manusia sekarang kan pak manusia lahir tak sapa tak sambut bisa kan Nabi Adam tak sapa tak sambut beda tak sambut sekali pak melalui Siti Hawa beda tak sapa mbuk melalui beda Siti Maryam kini sekarang jangan aku Siti Maryam je kok nak tahir Allah kuasa apa engkau dia adik anak tak salah ke adik laki sekarang benih kata itu mukjizat sekarang benih mukjizat memereh perselingkuh nah itu jadi kalau kita kaitkan dengan kekuasaan Allah saudara ya tentunya akan semuanya akan menjadi beres dan gampang innahu la yasirun ala man yassarahullah seluruhnya akan menjadi mudah manakala oleh Allah dipermudah urusan itu oleh Allah. Makanya kita banyak tersantri ya istighosah apa istiqomah ya Quran aku min hafi melulu mustajab teori pamanti wah kang sedia di mengenai pesantren doa pesanta macam malaman pak aku banyak mak pedis orang begini oke oleh seminggu 2 minggu habis ini lah kembung tabut orang apa kena jaga laki mangan duit seru pun ditangkan oleh 5 bulan lah berkerah kita pun ada 5 bulan mali lah untuk melulu kurang sampai aku tu siap luar dalam ilman siap aki mental siap aki tanding bas bertarung dengan keadaan yang ada siap pun mentar lo peka macam pak seher balik makan ntar dana baca lar bener para bawa lagi peka balik cetar nak boleh aja dan tetiapan kok jinan senyampe
paru lo nyari malah itu coba nyari vokal lo nyari malah nemu kita vokalan dulu cuci ya ilama nak kode kepada orang ada tak masuk kode kata tongkar sekecil tak masuk saya cubit orang arah TV dia bila si bociro bila ada masuk saya tak masuk timati orang secara amar sama rabo saya tak ibu kode tak bisa aku saya letak cila si dari bocil aku saya tercira TV turun bekal kau orang bisa jadi sudah. Kita kata ini ada ingat selamat benteng harus kita mapan berlapis-lapis persiapan kita sehingga apapun yang mereka lakukan untuk ya memperbaiki Ka'bah ya tidak sampai lah itu. Harus begini terus. Kini sedang ngerang pintar sekarang aja dah ngerang. Paling kau saya pikir terus nyari kalau si fokus, si sekeluar, tak ada sikat terakat malam bagi masan saya biasa kat terakat tongi malam apa asa mata bagi Quran begini malam-malam ini malam-malam itu ibu cakap lain cut ya pelapai benda pelapai lain mereka lebar mana pelapai lemah bagi kau aja benda pelapai jual baju tak melebar pelapai kuring kena balapan nyaman ya. Artinya kita mulai di ilmu pas kita sudah siap semuanya dan sudah kita bacalah amalan-amalan yang untuk mendukung ya aktivitas kita ya insyaallah semuanya akan berjalan baik. Bawalan pada pakun ketemuan banduri beromput pakun ketemuan menusa. An ya menusa pakun ketemuan banduri beromput pasti kesalahan akan kita hadapi ya kadang abak derfender orang yang tak nyaman begini selak kadang abak tepak orang yang sebaci kalanya lah begini tapi pun kita siap ya ada masalah hak mereka itu sepenting letak apa ada apa kan kau begini dah terus lagi mari wal jama'atul qalilatu tinin jama'ah sesekali awal waktu pada awal waktu afdalu adalah lebih utama minal kathirati dari jamaah yang banyak akhirahu dari itu wa yuakhiru dan hendaknya mengakhirkan wa yuakhiru dan mengakhirkan al-muhrimu orang yang ihram salat al-isya akan salat isya wujuban hal wajib li ajli wuqufi li auji khafi tautin li ajli taufi pawati hajin karena sebab takutnya potnya haji bi pautil wuquf dengan potnya wukuf di Arafah. Saudara, ada yang wajib diakhirkan saudara seperti orang yang ihram melakukan haji yaitu mabit di Musdalifah dan di Mina itu wajib diakhirkan saudara. Jadi untuk menuju wukuf itu kan harus sholatnya itu ditakhir. Seingat saya kemarin itu di Musdalifah ambil batu kemudian di Mina wukuf, itu wukuf. Jadi ketika mau sholat itu diakhirkan, karena wukuf itu kan harus sebelum duhur kan ya. Bagaimana ya sudah standby di tempat. Makanya kalau tidak diakhirkan bisa jadi kita terlambat nanti wukufnya, tidak kena waktu nanti. Makanya wajib melakukan sholat diakhirkan, sholat isya akhir manakala dikhawatirkan apanya hukum di situ. Ini makanya di sini jadi wajib mengakhirkan salat isya bagi orang yang ihram karena khawatir ya terlambatnya kita melakukan wukuf di Arafah saudara. Wukuf di Arafah ini satu-satunya ibadah yang hanya satu kali, satu hari, satu tahun saudara. Jadi wukuf ini sangat apa ya, sangat substansi dalam perbuatan haji, sangat urgen. Bahkan ulama mengatakan lebih utama ketimbang tawaf. Kalau tawaf setiap saat, malam kulaku, siang, sore, pagi boleh. Tapi kalau wukuf satu-satunya waktu itu 1 tahun 1 kali, tepatnya pada tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, ini sebentar lagi sudah ada wukuf nih. Dzulhijjah ini menjelang bulan haji, tepatnya pada tanggal 9 Dzulhijjah. Di situ jamaah hujjaj, para jamaah haji itu mesti standby di Arafah semuanya saudara.
Saya di situ dari pagi sampai zuhur ada ceramah biasanya di sana. Ada ceramah. Mohon kamu udah pakai makan ngukup Arab berjak antar. Macam kolhu si bukaleh. Cak nang beban ata pas aduk maka Allah pas ata ini keterangan kitab. Jadi keluar ini karena sana itu ada tenda ya. Jadi ada ceramah setelah itu dari biasanya dari ketua kloter biasanya itu, atau dari siapalah yang ditunjuk oleh jamaah itu jamaah baru itu keluar lah. Saya keluar nyari tempat sekiranya tada atap pasadu Allah pasata begini pentekepi bang. Terutama saya berhubungan ya kepentingan abah saya ya dalam waktu dekat ini wukuf di Arafah. Jadi wukuf di Arafah itu termasuk ibadah yang paling esensial dalam masalah haji, bahkan menurut ulama justru lebih utama ketimbang tawaf, karena wukuf itu satu-satunya yang waktunya hanya 1 hari dalam 1 tahun. Makanya kalau haji tidak ada wukufnya bukan haji namanya ya. Haji itu perbedaan dengan umrah hanya wukuf. Rukun haji adalah merupakan rukun umrah selain wukuf. Paham? Rukun haji adalah rukunnya umrah selain wukuf. Memang umrah itu tidak ada wukufnya, saudara. Wukuf itu hanya ada pada haji, saudara. Kalau umrah itu tidak ada hajinya, tidak ada wukufnya, saudara. Situ. Makanya kita kalau mau haji nanti suan dulu kepada orang yang pernah haji, bincang-bincang kecil lah kekeluargaan. Kiai ketipu napa kiai kada sage mana beda pak ke gitu pas kakak di mana nanti bincang-bincang dok ni keturuh dan dok ni kan bisa ada lain boy pengalaman orang sejak pernah oleh bekal dari orang yang pernah dapat itu lain itu pengoreng kurang yang benar-benar ngalamun nama naboki kanerka mana sering kita dapat itu kan sudah lebih ngada yang terdapat agama Masjid Nabawi sampean kasak bedo tempat karpet biru kasa roto tuh. Ini dia di gambaran lah karpet biru roto kasa. Roto kasa terbeda ya kasan astar Rasulullah kayak itu member. Ini ada. Kita akan siap-siap nanti. Insyaallah. Nah, ini. Tapi mun sehat, mentah sehat dan iya jago unggu. Dan yang maktab ni hotel kebaik ko lak melolo. Orang letak sehat tak ada cerita begini. Ya, wa yu'akhiru dan wajib benar mengakhirkan al-muhrim orang yang ihram salat al-isya akan salat isya wujuban secara wajib li ajli khaufi fawati hajjin karena khawatir takutnya apotnya haji bi fautil wuquf dengan sebab apotnya wukuf di Arafah di Arafah law shallaha andai kata salat sapa orang muhrim law shallaha andai kata salat sapa muhrim ha kepada isya mutamakkinan halim mantap artinya normal artinya mutamakkin artinya normal saudara li'anna qada'ahu karena sungguhnya mengqada' haji sa'bun adalah sulit. Kalau sudah wukufnya tidak sah saudara maka secara otomatis hajinya pun juga tidak sah maka wajib diqada'. Untuk mengqada' haji itu luar biasa beratnya apalagi saat ini daftar sekarang masih 30 tahun ke depan kok saya tak ada mengkelabun yang kofurna cek umur sekat mangkat pas haji itu baka apot hukumnya batal hajinya wajib haji lagi manakala ia mampu daftar boleh kalakuna lah boleh tak aja buat haji waktu tak ada daftar saya daftar itu setelah 10 tahun umur sepitak umur sekat sepitak tahun belum insyaallah ada obar keseman kalau obar jadi pacaran mengqada' salat sesuatu yang hal yang wajar manakala ada udzur tapi mengqada' haji itu tidak biasa dan sulit untuk kita lakukan saudara makanya ketika sudah berhadapan dengan itu salat itu diakhirkan saja dikerjakan di tempat wukuf ya di Arafah salat isyanya karena biasanya seingat saya itu saudara jam 3 mungkin jam setengah 4 sudah sampai di Arafah sudah
hampir subuh isya'nya sudah saja ada yang terus-terusan Musdalifah, mabit terus langsung ya di Arafah. Ya, insyaallah jam 3:30 jam 3 mungkin nyampe di Arafah di situ. Itu siap-siap sholat isya, baru istirahat sebentar, baru setelah sholat subuh baru langsung mulai siap-siap hukum di situ, saudara. Hukum itu sebelum zuhur itu. Jadi karena mengqadha haji itu sulit. Wassalatu, adapun salat tuakharu ada diakhirkan apa salat li'annaha karena semuanya salat itu wassalatu adapun salat tuakharu adalah diakhirkan apa salat li'annaha karena semuanya salat ashalu adalah lebih gampang min masyaqqatihi dari kesulitannya haji wala yusalliha dan tidak boleh melakukan salat sapa muhrim orang yang ihram akan isya salat syiddatil khauf seperti halnya salat syiddatul khauf. Jadi tidak boleh melakukan salat isya seperti halnya salat syiddatul khauf sambil jalan sambil bojong, jangan. Kalau salat syiddatul khauf itu saudara salat yang tanpa tidak harus menghadap kemana-mana, terserah tergantung kondisi pas. Padahal sekarang kita terpada bojong pas kebakaran untuk dong aboy alonca ada baga bobo terus aki bojong oleh namanya salat syiddatul terpada bojong bedo ular ya raja aduh tabang buru tak apa wala dolimu alonca lonca aman terus aki bojong salat syiddatul boleh. Kalau salat isya orang yang ihram tidak boleh dilakukan seperti halnya salat syiddatul khauf, tetap normal, hanya saja waktunya diakhirkan saja, saudara. Dah. Wa yuakhiru dan wajib mengakhirkan sapa muhrim aidan lagi. Wa yuakhir dan mengakhirkan sapa muhrim wa yuakhir dan mengakhirkan sapa muhrim salat aidan lagi wujuban. Salah ya. Man saya ini ya. Wa yuakhir dan wajib mengakhirkan aidan lagi wujuban secara wajib man orang fa'ilnya ini saudara. Wa yuakhiru dan mengakhirkan aidan lagi wujuban secara wajib man pasera orang ro'a siningali basaraman nahwa warikin umpamanya orang tenggelam au asirin atau orang yang ditahan lau angqadahu andai kata menyelamatkan sapa manhu kepada man lau angqadahu andai kata menyelamatkan sapa manhu kepada gharik kharaja maka keluar opo al waktu-waktu wa yuakhiru dan wajib mengakhirkan aidan hale boleh wujuban kalaban wajib man pasara orang ro'asin ningali pasara man nahwa warikin daka umpamana orang seteselem au asirin atau orang yang ditahan lau angqadahu andai kata menyelamatkan sapa manhu kepada gharik kharaja maka keluar pada al waktu-waktu wajib juga diakhirkan saudara salatnya. Lamun orang terpana bodoh orang terselam yang harus kita selamatkan, kalau tidak dia akan korban nyawanya. Dinah tak usah pojang dulu sebab akhir menyelamatkan jiwa dulu. Mungkin abang orang terselam jelas tak ambil pojang betul. Mana pojang dia terbanyak mati kita tetap wajib salat dalam waktunya. Kalau kita tidak salat dia selamat, maka utamakanlah di situ saudara. Jadi kita wajib mengakhirkan salat walaupun sudah keluar waktu, tidak masalah. Seperti kita dalam rangka menyelamatkan nyawa orang yang terselam atau nyawa yang berbahaya di situ saudara. Beda orang buta jalan di pinggir sumur, abang terpan pojeng, bang tujuh mepet, lamun ambu keluar bang ambu wajib. Lebih utama masih salat bisa nanti dikobok saja sudah. Paham saudara ya? Far'un ini adalah cabang yukrahu wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.